ustazah di sini yang malaikat. Ada ustaz yang malaikat enggak ini? Konten Pak Tebel. Jadi guru-guru di sini semuanya Bapak Ibu manusia semuanya yang mohon maaf. Mereka kalau pagi nak missing semua. Kalau tidak ada yang dipisingkan, bagaimana supaya bisa missing? Ya tentunya ada yang dimakan. Bagaimana ada yang dimakan? Tiap hari ngajar. Ya kita orang tua yang punya telur, nitipkan telurnya. Tentunya supaya netes, berenes seperti yang kita harap. Ya jangan cuma dikritisi, jangan cuma diomong. Ayo dibesarkan bareng-bareng. Coba kalau setanjung Lago 15 desa tidak usah dibawa ke jauh-jauh, kumpulkan di sini semua, yakin bisa. Kalau besar, banyak muridnya, banyak santrinya, otomatis untuk gaji gurunya bukan 1 bulan 1 juta. Sekarang sebulan 1 juta dapat apa? Apa-apa mahal. Paling tidak itu standar supaya guru bisa khusyuk, ustazah bisa betul-betul optimal ngajar. Gimana Mbak? Kalau saya usulkan kamu itu digaji sebulan 5 juta, setuju enggak? Itu paling rendah. Mestinya seperti itu. Woi Pak Mohani, enggak usah Pak Mohani, mobil kebeli kok. Kebun sawit kebeli. Yang itu maaf ngomong, sering saya kritisi, yang kita makan cuma jadi kotoran, yang kita belikan barang cuma jadi barang rongsokan, yang kita belikan mobil, belikan sawit, buatkan rumah, itu cuma jadi warisan. Kalau omongan saya salah tolong dikoreksi. Belum 40 hari BPKB ganti nama. Jadi yang punya kita yang mana? Sementara di hadapan Allah kita yang akan ditanya, kita yang akan dimintai tanggung jawab, kita yang akan disiksa. Yang di dunia nonggleng-nonggleng kesenangan kawin lagi puluh. Nah cocok. Jadi mohon maaf. Sementara paham Bapak itu sama dengan saya. Idza mata ibnu adama in qatama amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yantabi'u bihi waladin salihun yad'una. Apabila anak Adam itu mati, putus semuanya, enggak bisa lagi aktivitas dapat ganjaran pahala. Semuanya. Kecuali kalau dia waktu hidup ada investasi 3. 1, sedekah jariyah. Daripada dibangunkan dapur di rumah pakai keramik, coba yang untuk buat dapur di rumah 1 kelas buatkan kelas di Muhajirin. Itulah jelas karuan arahnya. Dan itu pasti paket itu akan sampai. Nggak usah susah-susah ke Jakarta mas, dibawa uang, dibawa repot. Jadi Pak, titipkan dengan tiki. Kita sampai Jakarta, barang sampai Jakarta. Gitu caranya. Pikiran cerdas. Supaya sampai di akhirat kita capeknya di dunia kepala untuk kaki, kaki untuk kepala, nggak ingat siang kadang lembur. Supaya ini sawah sampai di akhirat, supaya ini mobil sampai akhirat, itu titipkan di tiki. Kita sampai di hadapan Allah, ini harta sampai juga ngiringi kita di samping kita menghadap Allah. Nggak usah repot-repot, ini dah buatkan rumah bagus-bagus. Mati di bawah ida, maka mati di bawah, jangan ditinggal. Caranya itu tadi dititipkan. Yang kedua, punya ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Para asatidzah, ikhlas ya, ikhlas ya. Berapa gaji kamu sebulan sini? Yang namanya ikhlas tidak perlu gaji Pak, itu ikhlas tahun 45, woi. Kalau ikhlas sudah tahun 2000 lain cerita. HP tidak ada pulsanya, dibanting tidak bisa bunyi. Dan itu kebutuhan, bukan untuk nafsu. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah.
mempunyai anak yang soleh yang mau mendoakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, demi Allah, saya melihat anak-anak tadi, walaupun cuma nagoman sekilas saya dengarkan, itu ternyuh hati saya. Rasanya kiamat masih lama. Nah, kalau yang kayak gini sudah bagus oleh Pak Syafiq, Pak Niam, Pak Tepuri, para guru di sini sudah diremi kayak gini bagus. Nanti kalau sudah lulus jangan dilepas. Ini nanti kalau sudah keluar MTS-nya dari Muhajirin, keluar dari aliyahnya Muhajirin, keluar, lepas ucul. Akhirnya kita tidak mendapatkan output yang diharap akhir di akhirat. Jadi jangan sampai lepas, terus didampingi, terus dikontrol. Kalau bapak-bapak ibu-ibu pengen cepat lepas, ada caranya bapak ibu. Kalau sudah tamat aliyah, tidak kuliah, nikahkan. Selesai. Sebab tugas orang tua cuma sebatas sampai anak itu dinikahkan. Wa tazawwaju idza adraka. Dinikahkan pada waktu telah sampai saat waktunya. Kalau sudah dinikahkan, wassalam. Tanggung jawab orang tua selesai. Soal surga neraka mau apa jadinya suami yang tanggung jawab, bukan kita lagi. Toh sudah kita nikahkan kita masih netei, salah dewe. Mau-maunya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pantas dan perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita nikmati karunia pemberian Allah dengan kita senantiasa menjaga dan memeliharanya sesuai dengan titipan Allah supaya kita tidak dipersalahkan. Makanya saya bukan cuman ngomong, saya sendiri punya anak 6. Itu setiap tamat SD pasti saya taruh di pesantren. Pasti saya taruh di pesantren. Kenapa? Paling tidak kita tidak lagi disalahkan oleh Allah. Dititipi bibit padi katakan, kita tabur di tanah yang gembur, di tanah yang subur, terjaga dari hama, terpelihara dari penyakit, ada yang nunggui, entoh akhirnya ndak panen, bukan salah saya Allah. Sudah aku dititipi anak ya Allah, amanah, aku titipkan di pesantren. Di pesantren itu ada ustadz-ustadzah yang nungguin, ngajarin, bimbing, menjaga keamanannya. Entoh keluar pesantren jadi bajingan, bukan salahku ya Allah. Tapi paling tidak saya tidak disalahkan oleh Allah. Karena apa? Sesuai dengan yang diamanatkan, bibit ini saya tanam di tempat yang subur, yang terpelihara, yang terjaga. Itu penyebab kenapa saya anak taruh pesantren. Yang kedua, anak di pesantren itu higienis, ekonomis, praktis. Higienis, sehat. Artinya sehat ruhaniyahnya, terpelihara, terjaga dari main HP siang malam. Sebab penyakit anak sekarang itu teku bayi baru lahir ngerti HP. Anaknya diracuni dengan HP, gadis bujangnya diracuni dengan sabu, orang tuanya diracuni dengan materialistis. Kiamat jadinya. Sekarang mungkin belum. 20-25 tahun yang akan datang kalau kita masih hidup, buktikan omongan saya. Jadi anak di pesantren itu higienis, sehat. Kenapa? Terjaga oleh ustadz-ustadzah. Kalau sampai teledor, enak kita ngecek ustadznya. Anak aku nitip dengan kamu. Aku bayar tiap bulan. Apa kamu teledor? Bisa aku marahi.
Kemudian ekonomis, tidak perlu ojek, tidak perlu uang taksi, tidak perlu uang transportasi. Kenapa? Asrama di situ, sekolah di situ. Jajan diukur oleh ustadznya, sehari tidak boleh lebih 5.000. Dijatah, jadi ekonomis. Uang kegiatan komputer di situ, uang praktek di situ, uang latihan pramuka di situ, uang kegiatan agama di situ. Pokoknya aku bayar sekali selesai. Itu yang saya bilang anak di pesantren ekonomis. Kemudian praktis, tidak ribet. Cukup berangkat, serahkan dengan kiai, cukup duitnya dicukupi, tidak cukup janji. Gampang. Terpenting lagi di hadapan Allah, kita tidak salah lagi. Insya Allah berkah hidup kita. Hadirin bagi sekalian yang hormati, mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama untuk bersama Bapak Ibu karena kebetulan saya mengundang PDUKD. Kalau saya ngundang saya dari tempat berarti saya tidak bertanggung jawab. Ya pasti enak ngomongnya. Apa mohon itu ngomong tok. Ngundang tinggal lumba. Kan kayak gitu. Nah paling susah itu jaga omongan sendiri, itu paling susah. Ya. Kalau cuma takut dengan kiai, takut dengan ustadz, takut dengan malaikat bisa dikadali. Tapi dengan omongan sendiri itu yang susah. Maka dari itu mohon maaf kalau kami tidak sampai tuntas selesai. Kepada asatidz dan asatidzah saya berikan apresiasi luar biasa ya. Kemudian nanti malam insya Allah kita akan zikir akbar, sholawat bersama. Semoga sukses acara kita dan yakinlah Pak Syafiq, Allah tidak akan diam ya. Satu napas, satu detak gerakan langkah kegiatan kita ada catatannya, tidak akan dibiarkan. Tidak usah kita kecewa kecil hati dengan dunia, karena ini cuma lewat saja sementara. Saya pun tahu, saya paling-paling 5-6 tahun lagi juga akan pindah tempat. Tidak akan di sini terus. Maka kalau ini tidak dipersiapkan, rugi kita. Ya, karena pada hakikatnya kita akan terlahir ke alam berikutnya. Tidak akan di sini terus. Itulah otak yang cerdas, harus memikirkan masa depan. Bukan masa depan itu buat rumah, tapi masa depan itu bagaimana kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semuanya yang diwisuda, mudah-mudahan sukses. Amin. Ya, yang sudah aliyah mana? Yang sudah aliyah banyak yang aliyah. Ya, gimana? Mau kuliah apa mau nikah? Saya kasih tahu, orang itu kalau sudah nikah habis. Tinggal satu lagi, apa? Nunggu mati. Ya, bersyukur alhamdulillah selesai aliyah ya sampai lulus, bersyukur. Kalau nanti kuliah sambil nikah juga tidak apa-apa, boleh ya. Yang tidak boleh itu pada waktu aliyah ke bawah sambil kawin, itu yang tidak boleh. Nah, tapi kalau sudah aliyah kuliah ke atas sambil kita gendong anak sudah boleh, tidak apa-apa. Saya sendiri S1-nya sudah punya anak, S2 saya sudah bercucuk, tidak masalah. Ya, menuntut ilmu tidak ada selesainya. Bagi putra-putri anak-anakku semuanya yang telah diwisuda, itu bukan wisuda, bukan. Wisuda itu hanya tahapan, ya. Tahapan sebagai jeda bahwa ini adalah tanda hakikatnya untuk menuntut belajar ilmu tidak pernah ada habisnya. Saya sendiri sampai hari ini masih menghafal juz 30. Karena apa? Saya iri dengan anak-anak saya pada hafid. Saya pun sebenarnya karena anaknya pada hafid, saya pun hafid. Tapi hafid saya baru Fatihah. Ya, maka saya pengen lengkapi dengan yang lain gitu Pak Kades. Ya. Jadi tidak ada istilah belajar itu selesai. Kepada para guru kami ucapkan selamat telah berhasil membimbing murid-muridnya, mudah-mudahan terus dibina dibimbing sehingga akan menjadi apa yang diharapkan oleh orang tua. Sebab orang tua waktu datang ke sini nyerahkan karung kosong untuk diisi. Maka isilah sesuai dengan harapan orang tua supaya kita amanah.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mikir? Terima kasih kami haturkan. Laporan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Muhajirin oleh Yang Terhormat Abi Muhammad Syafiq Suyuti kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak saya Ustaz Mohani selaku Kepala KUA, luar biasa, terima kasih nasihatnya. Yang saya hormati kakanda saya Ustaz Tefuri, Ustaz Tauniam selaku pengurus Yayasan Pondok Pesantren Muhajirin. Yang saya hormati Ibunda Ibu Haja Nurjana, mudah-mudahan selalu sehat dan bisa menemani kita semuanya. Ini sesepuh yang alhamdulillah sampai sekarang masih dikasih umur panjang. Yang saya hormati ayu saya Mbak Lili, yang saya hormati guru saya Pak Utar. Ini sebetulnya ada beberapa guru-guru dari Nurul Muhajirin yang lama ya, statusnya saja yang lama, tetapi tetap